Assalamualaikum anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru mau menjelaskan materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 3 yang mencakup muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK. Baiklah anak-anakku, saya mulai pelajaran bahasa Indonesia. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian IPA-nya membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. PJOK-nya memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Bahasa Indonesia menentukan ide pokok. Ide pokok atau ide utama adalah gagasan pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerita. Cara menentukan ide pokok adalah mencari kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama bisa terdapat pada awal paragraf, juga bisa pada akhir paragraf. Ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama, bisa juga lebih ringkas. Jadi anak-anakku, apabila kalian mau menentukan ide pokok, caranya mencari kalimat utama terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kalian baca bacaan yang berjudul tumbuhan sumber kehidupan. Dari paragraf 1 sampai paragraf 5, kalian tentukan ide pokoknya. Jadi tugas kalian menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kalian masih ingat ya cara menentukan ide pokok tadi? Melihat atau mencari kalimat utama terlebih dahulu pada setiap paragraf. Jadi kalian nanti tulis pada paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Berikutnya muatan pelajaran IPA, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup tanpa melalui perkawinan. Kemarin kalian telah belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung. Lah, perkembangbiakan vegetatif itu ada 2 ya anak-anak, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif
buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan tingkat rendah dengan cara yang pertama membelah diri. Membelah diri artinya tumbuhan itu membagi tubuhnya sendiri menjadi dua bagian yang sama. Contohnya tumbuhan genggam biru. Yang kedua dengan cara membentuk spora. Spora adalah inti sel yang telah mengalami perubahan fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya chlorella, tumbuhan jamur, lumut, dan paku. Yang ketiga yaitu tunas. Tunas adalah bagian tubuh yang mengalami penonjolan. Yang keempat yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah peristiwa pemotongan bagian tubuh tumbuhan yang kemudian bagian tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contohnya alga dan jamur. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan tingkat tinggi. Ada beberapa cara perkembangbiakan alami pada tumbuhan tingkat tinggi. Ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tunas. Contohnya pada tumbuhan tebu, kemudian pisang, bambu, dan nanas. Ini contoh tumbuhan tebu, pisang, bambu, dan nanas. Yang kedua yaitu tunas adventif. Contohnya cocor bebek dan begonia. Ini contoh tumbuhan cocor bebek dan begonia. Sering kalian lihat di depan rumah. Yang ketiga umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Kemudian umbi batang. Umbi batang pada kentang dan ketela rambat atau ubi jalar. Selanjutnya umbi akar. Contohnya wortel dan dahlia. Berikutnya geragih. Geragih pada tumbuhan stroberi, pegagan, rumput teki. Kemudian akar tinggal atau rizoma. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau tadi kalian telah belajar perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok, stek, menyambung, dan merunduk. Cangkok dapat dilakukan pada tumbuhan yang batangnya berkayu. Contohnya pada rambutan, mangga, dan jambu. Ini adalah contoh cara mencangkok tanaman. Kemudian stek batang. Stek batang berarti kita memotong batang dari tumbuhan
untuk dijadikan individu baru. Contohnya pada ketela pohon, sirih, dan mawar. Ini batang ketela pohon yang dipotong-potong atau disetek kemudian ditanam sehingga menjadi individu baru. Berikutnya stek daun. Stek daun artinya kita memotong-motong bagian daun dari tumbuhan. Bisa kita lakukan pada tumbuhan cocor bebek dan bunga wijaya kusuma. Jadi kita potong daunnya, kita letakkan pada tanah yang subur, nanti tumbuh individu baru. Berikutnya merunduk. Contohnya pada alamanda, stroberi, dan melati. Yang terakhir dengan cara menyambung. Menyambung berarti menggabungkan dua tumbuhan yang sejenis namun berbeda sifatnya. Tujuan menyambung adalah untuk memperoleh bibit unggul. Contohnya tumbuhan mangga, pohon mangga yang memiliki sifat berbuah besar tapi rasanya asam, kita gabungkan dengan pohon mangga yang memiliki sifat buahnya kecil tapi rasanya manis. Nah, nanti diharapkan akan tumbuh individu baru yang memiliki sifat berbuah mangga yang besar dan rasanya manis. Selanjutnya muatan pelajaran PJOK. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar tentang teknik lari, kalian harus tahu dulu berbagai jenis gerak. Di antaranya gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan perpindahan tempat. Contohnya berjalan, berlari, melompat, dan berguling. Ini ada anak sedang berlari, termasuk gerak lokomotor. Berikutnya gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak ditandai dengan perpindahan tempat. Contohnya meliuk, menekuk, memutar, dan menggoyangkan pinggul. Ini gambar anak sedang melakukan gerak non-lokomotor dengan meliuk-liuk. Yang terakhir yaitu gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang memerlukan alat bantu seperti bola, misalnya melempar dan menangkap. Ini adalah contoh gerak manipulatif. Setelah kalian belajar tentang berbagai macam gerak, sekarang belajar tentang sikap tubuh saat berlari. Bagaimana sikap tubuh kita saat berlari? Sikap tubuh saat berlari yang benar adalah kepala tegak. Kemudian bahu santai tidak diangkat, badan tegap tidak membungkuk,
Jangan angkat kaki terlalu tinggi. Tangan agak menggenggam, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat, ujung kaki menghadap ke depan, telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.